I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damvidius Yusuf dengan NIM 2022611054. Baik, di sini saya akan membahas mengenai teori-teori perkembangan anak atau peserta didik yang dibawakan oleh kelompok 3 dan dibahas kembali oleh Bapak dosen. Nah, di sini saya akan kembali mengulang masalah materi tersebut yang telah dibahas oleh Bapak dosen. Namun sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu perkembangan. Nah, perkembangan itu merupakan proses non-fisik yang dialami oleh anak atau manusia dari kecil hingga dewasa. Nah, mungkin contohnya seperti dari anak yang tidak bisa jalan, mulai merangkak, sehingga bisa jalan seperti hingga besar, hingga dewasa. Pada teori-teori perkembangan peserta didik itu memiliki 4 teori. Yang pertama yaitu teori empiris. Nah, teori empiris mengemukakan bahwa perkembangan anak itu didasari oleh lingkungan dan pendidikan. Mungkin contohnya seperti yang kemarin pernah disampaikan sama Bapak dosen, bahwa anak yang tinggal di hutan akan menyerupai sifat dan perilakunya seperti hewan. Yang seperti Tarzan itu yang dimaksud. Dia itu tidak bisa berperilaku selayaknya manusia, karena dia dalam lingkungannya itu hewan, sehingga dia mengikut. Yang kedua yaitu teori nativisme. Pada teori nativisme, dia mengemukakan bahwa anak memiliki kemampuannya masing-masing sejak lahir. Jadi setiap anak itu sudah memiliki dari lahir itu kemampuannya, kelebihannya, seperti itu. Contohnya mungkin seperti anak yang dari kecil memiliki suara yang indah, besarnya akan menjadi seorang penyanyi, seperti itu. Yang ketiga yaitu teori naturalisme. Pada teori ini mengemukakan bahwa setiap anak itu memiliki pembawaan baik sejak lahir dan semua anak itu sama rata. Jadi pada teori ini dia membantah teori nativisme bahwa anak itu memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin contohnya seperti ketika anak yang awalnya tidak tahu apa-apa, tidak memiliki kemampuan lah sejak lahir hingga mungkin masa remaja mulai dewasa, dia akan memilih jalannya bahwa dia akan menjadi seorang guru atau menjadi seorang pilot, seperti itu. Yang keempat yaitu teori konvergensi. Pada teori ini ia menggabungkan 2 teori lainnya yaitu teori empirisme dan teori nativisme. Keduanya ini saling berkaitan. Jadi pada teori ini mengemukakan bahwa setiap anak itu memiliki pembawaannya masing-masing dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pada teori konvergensi ini dia tidak menyalahkan teori-teori lainnya, justru dia malah menggabungkan. Karena menurut teori ini dia berkaitan lah, satu sama lainnya saling berkaitan. Contohnya mungkin seperti anak yang masih belajar berjalan tinggal di lingkungan orang yang sudah bisa berjalan. Di antara keduanya itu terjalin proses. Jadi anak itu akan terpengaruh bisa berjalan dengan orang-orang yang pada lingkungannya bisa berjalan, seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.